Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran yang besar ilahi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bersua kembali dalam rangkaian kegiatan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Insyaallah curahan rahmat yang melimpah kepada beliau, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, diteruskan kepada kita umat beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Samsia Arif Uci sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang dalam hal ini akan menyampaikan, membagikan sekelumit ilmu yang sudah beliau dapatkan di materi modul 1.1 tentang penerapan budaya positif yang insya Allah sebentar ini akan beliau sampaikan kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 12 SMP 4 1 atap Dulupi yang berbahagia. Alhamdulillah beliau ini akan menyampaikan materi ini, yakni penerapan budaya positif ini kepada kita semua, merupakan wujud ataupun penerapan dari apa yang sudah beliau pelajari. Tentunya apa yang disampaikan ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi tambahan hasanah ilmu pengetahuan untuk kita, sehingga dalam pembelajaran nanti di kelas insyaallah ini akan menjadi satu referensi untuk kita semua, sehingga anak-anak di kelas bisa kita layani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah kita emban dari bangsa dan negara ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya tentunya berharap materi ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa ada interaksi balik, sehingga akan tereksplorasilah apa yang diharapkan oleh beliau materi pada kesempatan kali ini. Dan terakhir yang bisa saya tutupkan, ucapan terima kasih kepada Ibu Samsia Arif Uci karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Insya Allah ini menjadi langkah awal untuk kita semua dalam rangka bersama-sama bekerja dengan pemerintah menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru atas kesediaan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan, di mana kegiatan lainnya itu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini yang telah saya dapatkan selama mempelajari modul 1 di 1.4 tentang budaya positif, di mana budaya positif itu sangat baik untuk kita terapkan di sekolah, di mana kita bisa merubah paradigma perubahan pelajaran, di mana yang selama ini kita dapatkan ini harus kita ubah, di mana ada budaya positif yang harus kita terapkan, di antaranya yaitu adanya tentang teori motivasi perilaku manusia, ada tentang kebutuhan dasar manusia yang kita harus pahami dan kita harus terapkan kepada anak didik kita. Kemudian ada segitiga restitusi, di mana kita mencari solusi untuk penyelesaian masalah ketika siswa kita atau murid-murid kita mengalami suatu kesalahan. Kemudian ada posisi di mana kita sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai posisi penghukum atau posisi pemantau, sebagai posisi teman. Nah, selanjutnya kita akan
kita akan sama-sama untuk mengikuti kegiatan tentang penerapan budaya positif ini dan pengalaman yang telah saya laksanakan di sekolah. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, kita akan memulai tentang materi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu Guru untuk dapat mengikuti diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, perkenalkan di sini ada fasilitator yaitu Bapak Nurullah Bahaudin dan Bapak pengajar praktik Muhammad Saifuddin. Dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bualemong. Oke, tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya mampu menuntun. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Nah, kodrat yang dimaksud itu yaitu kodrat alam di mana peserta didik tinggal, kemudian kodrat zaman yaitu di mana sekarang zaman IT atau teknologi yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Oke. Ini selanjutnya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Kira-kira masih ada yang hafal atau masih ingat dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Ada yang masih ingat? Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, dimensi profil Pancasila ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Kira-kira ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Belum tahu. Karena belum tahu, mari kita sama-sama kita akan memperagakan tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Bisa diminta kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Kesediaan Bapak Ibu Guru. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, Silakan duduk kembali. Oke, jadi kita sudah tahu apa saja dimensi profil pelajar Pancasila tadi, apa-apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Selain itu, bernalar, berkebinekaan global. Atau apa lagi? Gotong royong dan mandiri. Berpikir. Nah, dari keenam dimensi itu yang kita harus terapkan kepada peserta didik. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Nah, untuk menanamkan profil pelajar Pancasila, kita harus menggunakan budaya positif. Nah, ini adalah konsep inti dari modul budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Oke, di sini perubahan paradigma belajar. Di sini kita akan lihat maksudnya perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, sekarang perubahan paradigma. Nah, di sini perhatikan, ketika kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini ketika ada si A itu adalah kita sendiri, kemudian B adalah teman sendiri. Nah, sekarang sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga, buat Bapak Ibu, kemudian diletakkan di satu tangan, kemudian digenggam sekuatnya kepalan tangan itu yang kita butuhkan, yang berharga. Kemudian teman Anda berusaha membuka tangan tersebut dengan segala cara, yaitu dengan membujuk boleh, dengan mengancam boleh, menghardik boleh, menyuap juga boleh. Kira-kira kita akan membuka tangan kita atau tidak? Ketika ada secari kertas, kita simpan ke tangan kita. Kemudian teman kita ingin berusaha membukanya, dengan segala cara dia membukanya. Apakah kita akan membuka tangan tersebut? Ya. Apakah akan membuka? Kalau saya ya. Dari diri sendiri atau dari teman akan membuka ini? Teman. Dari teman. Walau ada apapun yang dalam tangan ibu itu yang sangat berharga, ketika teman ada sesuatu yang berharga, kemudian ibu pegang, kemudian teman Anda ini membuka ini tadi, apakah Anda akan membukanya? Tidak. Ketika akan diancam akan membuka. Kenapa akan dibuka? Menyelamatkan diri. Karena ingin Menyelamatkan diri. menyelamatkan diri. Hidup lebih berharga daripada harta itu. Oke. Kalau pakai diri, Nggak usah, itu. Oke, nah di sini perubahan paradigma belajar. Nah, menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi, tahu ilusi? Ya. Ilusi itu hanya imajinasi khayal atau gambaran bahwa guru mengontrol murid. Jadi Dr. William ini baru berpendapat bahwa guru itu mampu mengontrol murid, itu hanya sekedar bayang, hanya sekedar imajinasi. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu hanya sekedar ilusi. Semua itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita masuk di penjelasan berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Jadi disiplin itu berdasarkan dari apa? Dari diri sendiri untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Jadi disiplin itu intinya memang dari diri, bukan karena suatu aturan. Itu disiplin yang artinya belajar. Kemudian disiplin positif merupakan cara penerapan yang memiliki tujuan pada peserta didik untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri tanpa adanya sebuah pujian, hukuman ataupun reward atau penghargaan. Nah, itu adalah disiplin positif. Nah, sebagai guru, hal ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Oke, ini kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar kita itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhannya apa saja? Makan, apalagi minum, pakaian, cinta.
Itu adalah kebutuhan dasar, lagi selain kebutuhan manusia. Jalan-jalan. Jalan-jalan refreshing. Jalan-jalan refreshing. Nah, pengetahuan. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sebuah usaha manusia dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Segala tindakan akan berusaha dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini seperti tadi kalau rasa lapar atau mengantuk itu termasuk di kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kalau sama yang tadi ada cinta, ada jalan-jalan itu termasuk di kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan. Kalau ada yang mempunyai prestasi diakui, kemudian dia mempunyai skill, kemampuan itu termasuk di apa? Di penguasaan kebutuhan akan kemampuan atau suatu. Kemudian kebutuhan untuk diterima dan memberi kasih sayang menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada di sini kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, kemudian mencoba hal baru. Nah, di sini ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau seorang murid melanggar aturan, hal itu sebenarnya karena ada kebutuhan dasar yang tidak tercapai. Kebutuhan dasar manusia itu tadi apa? Yaitu bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan rasa kasih sayang dan diterima. Jadi kalau ada siswa yang melanggar itu bukan karena murid itu dia nakal atau apa, tidak, dia karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kalau ada anak yang nakal atau ada anak yang melanggar aturan, sebenarnya bukan karena mereka nakal atau melanggar aturan, hanya karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Contoh kasus. Di sini ada penerapan kasus di sini. Seorang murid atau kita katakan namanya si Doni selalu mengambil bekal makan teman siangnya. Bekal makan siang temannya. Nah, si Doni ini selalu mengambil makan siang temannya. Nah, ketika ditanya guru dan jawabannya Doni karena ia lapar dan tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup yang sedang ingin dipenuhi oleh si Doni. Nah, apabila ditanya guru, ketika Doni menjawab bahwa alasannya karena ia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, kemudian ketika dia memperhatikan, dia melaporkan kepada gurunya dan gurunya lebih memperhatikan si Doni. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni? Diakui orang lain. Diakui orang lain atau kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Artinya butuh pengakuan bahwa itu ingin diterima. Ya. Itu salah satu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Oke, selanjutnya ketika ibu guru bertanya dan si Doni menjawab bahwa dia mengambil makan siang temannya karena dia merasa hebat mengambil bekal makan siang temannya. Kemudian temannya menjadi takut dan temannya ini menuruti keinginannya. Kira-kira dia termasuk kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Penguasaan atau kekuasaan. Karena dia ingin memenuhi bahwa dia harus ditakuti. Takut itu adalah kebutuhan kekuasaan. Ya, seperti preman, dia menjadi seorang preman agar temannya bisa ditakuti. Kemudian ketika si Doni ditanya oleh guru dan jawabannya Doni adalah karena dia merasa bosan dan bekal makan siangnya hanya itu terus dibawa oleh orang tuanya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Dan si Doni ini ingin merasakan bekal makan siangnya yang beragam. Si Doni ini apa? Kebebasan karena dia ingin merasakan beragam makanan oleh temannya. Nah, selanjutnya apabila si ibu guru bertanya dan jawabannya Doni adalah
karena ia melakukannya karena iseng, karena dia melihat temannya lucu ketika diambil makanannya. Kira-kira itu kebutuhan apa? Dia merasa senang ketika temannya itu merasa kesal, dia si Doni ini merasa bahwa temannya ini lucu ketika temannya itu merasa kesal. Sepertinya selalu galakan sama teman itu kebutuhan akan kesenangan yang sedang dipenuhi oleh si Doni. Jadi anak-anak itu sebenarnya bukan nakal. Anak-anak itu hanya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya manusia. Jadi kita harus bisa lihat kalau si Doni ini apa yang dilakukannya, apa perbuatannya itu kita tanya dulu kira-kira apa motivasi sampai dia melakukannya itu. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhannya si anak ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Mari kita ikuti gerakan ice breaking. Oke, semuanya kalau bisa berdiri. Kalau bisa di samping meja ya, samping ya. Ya. Jangan takut sama ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Berdasarkan kebutuhan dasar tadi, seseorang itu berperilaku karena adanya motivasi. Nah, motivasi itu ada dua, motivasi eksternal yaitu dari luar, kemudian motivasi dari dalam diri atau internal. Nah, untuk perilaku manusia itu ada dua hal yang motivasinya dari luar, yaitu seseorang berperilaku karena ada dorongannya ketika ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari
hukuman. Jadi seseorang itu melakukannya karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan itu. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Jadi dia ini melakukannya karena apa? Karena dia menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi dari eksternal juga, yaitu ketika ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi semua adalah motivasi dari luar, yaitu yang pertama apa yang akan saya dapatkan, kemudian apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya. Itu adalah semua motivasi dari luar. Sedangkan motivasi internal karena adanya suatu penghargaan untuk diri sendiri. Itu karena dia baru melakukannya karena ada motivasi dari dirinya sendiri atau motivasi internal, yaitu akan menjadi seperti apa saya ketika melakukannya. Kita sebagai guru harus menanamkan motivasi ini kepada peserta didik. Harus ada dari motivasi internalnya dari anak-anak itu, bukan karena mengharapkan penghargaan ataupun menghindari hukuman. Oke, di sini teori motivasi perilaku. Hukuman itu dilakukan tidak terencana atau secara tiba-tiba, hanya satu arah dan cenderung berupa fisik dan psikis. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi dilakukan berdasarkan aturan yang disepakati dan cenderung sikap guru selalu memonitor sehingga murid tidak nyaman. Nah, sedangkan restitusi dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalah. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi apa? Karena dilakukan secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi karena adanya kesepakatan aturan. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini adalah perbedaan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman juga membuat anak fisik maupun hati untuk jangka waktu lama sisi anak ini akan merasa sakit. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada tindakan guru. Kita mencari tahu ini termasuk di hukuman atau konsekuensi. Bisa dituliskan jawabannya di stiker yang saya berikan. Oke, di sini ada tindakan guru ketika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena berangkat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan ditulis jawabannya di stiker yang telah saya berikan. Mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuk di hukuman atau konsekuensi? Hukuman tadi apa? Dilakukan secara tiba-tiba, bisa berupa fisik dan psikis, hanya satu arah, itu kan hukuman. Sedangkan konsekuensi dilakukan karena adanya kesepakatan aturan.
terencanan 100 kali. Iya. Dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dilakukan secara tiba-tiba. Konsekuensi dilakukan karena adanya kesepakatan peraturan. Dan kembali, hukuman dilakukan tidak terencana atau tiba-tiba, hanya satu arah dan cenderung berupa fisik dan psikis, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi dilakukan berdasarkan aturan yang disepakati dan cenderung sikap guru itu selalu memonitor sehingga murid tidak merasa nyaman. Oke, soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, sudah. Kemudian soal yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Akan dilihat kita ini di sekolah menerapkan hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Ketika murid diminta untuk push up. Yang keempat, kalau masih ada yang butuh stick note. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Ya sudah, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Oke, lanjut. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi siswa disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Si siswa ini menggunakan sepatu lain, bukan sepatu hitam, dan disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah. Lanjut. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Siswa mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Oke, sudah jawabannya. Kita periksa jawaban bersama ya. Oke, mencatat 100 kali yaitu adalah hukuman karena dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Menyangkut fisik dan secara tiba-tiba kalau dia terlambat ke sekolah. Harusnya jam 10 dia akan terlambat. Oke, selanjutnya murid diminta untuk push up. Hukuman karena fisik ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena itu sudah ngerti ya, hukuman dan konsekuensi. Kemudian
Membersihkan tumpahan air yaitu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian Kuman. karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kuman. Hukuman karena dia mengenakan baik psikis maupun fisik. Ketika dia menggunakan sepatu, dia akan merasa malu kepada teman-temannya yang termasuk juga dari karena tidak pakai sepatu. Kemudian yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Itu konsekuensi. Karena dia pelajaran PJOK. Oke, siapa yang bisa Ini kan salah satu konsekuensi itu pada pelajaran. Dan hukuman ini karena dia ada suatu pelajaran juga suatu aturan bahwa ketika pelajaran itu harus tepat waktu masuk. Nah, si Aki ini terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, bukan terlambat ke sekolah. Itu ada aturannya yang diterapkan akan termasuk di konsekuensi. Oke, jadi kita sudah mengerti ya mana konsekuensi dan hukuman. kalau gunting rambut siswa itu hukuman ini. Kalau gunting rambut teman, Tidak fisik. tapi dia kan psikis. Ketika anak itu merasa bahwa si guru menggunting rambut temannya itu termasuk di hukuman. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ke 5 posisi kontrol manusia. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang 5 posisi kontrol manusia. Di sini ada kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Kira-kira kita termasuk di mana? Posisinya kita terhadap siswa ini yang mana? Kita posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman kepada siswa, atau sebagai pemantau dan manajer kepada siswa. Kita bahas selanjutnya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika si siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, maka si penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum, dia akan menyuruh siswa untuk hormat bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi penghukum. Nah, di sini untuk membuat merasa bersalah, si guru akan berkata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di pembuat merasa bersalah ini, si guru ini mengungkapkan kata-kata yang seakan-akan membuat si siswa itu merasa bahwa dia tidak bisa melakukan yang terbaik kepada gurunya. Jadi siswa ini akan merasa bersalah. Ini yang selalu dikatakan oleh guru-guru, yaitu ketika siswa melakukan kesalahan, guru akan selalu mengatakan, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah termasuk posisi pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, di posisi teman, si guru akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kan dia tidak memakai atribut sekolah. Nah, si guru ini akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Kemudian guru berkata juga, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi sebagai teman. Nah, sebagai posisi teman ini ada sisi negatif dan sisi positif. Nah, ketika sisi positif ini, si siswa ini akan merasa bahwa si guru ini menjadi teman buat si siswa ini. Sedangkan sisi negatifnya, ketika si guru ini tidak ada, ketika dia terlambat dan guru ini tidak ada, maka si siswa ini akan merasa kecewa karena tidak ada temannya. Itu posisi
teman, ada sisi negatif dan ada sisi positif. Oke, kita lanjut ke posisi pemantau. Nah, sisi pemantau, di sini si guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kalau pemantau ini, biasanya pemantau ini karena berdasarkan aturan atau konsekuensi. Nah, pada posisi pemantau, si guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Si pemantau ini selalu menggunakan sebagai acuan adanya peraturan dan konsekuensi. Sedangkan di posisi manajer, si guru akan bersama-sama dengan guru untuk bertanggung jawab dan memecahkan masalah. Ketika si siswa tidak memakai atribut lengkap, si manajer ini akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ketika siswa tidak memakai atribut, manajer akan bertanya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang mana yang cocok kita terapkan di sekolah untuk penerapan budaya positif? Di posisi manajer, karena di posisi manajer si siswa ini akan diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketika dia tidak memakai atribut, ya bagaimana caranya sehingga dia bisa memakai atribut itu sehingga tidak melanggar semua. Di sini posisi kontrol, apakah aku? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika ada si guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika si guru berkata kepada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi si siswa ini merasa bersalah karena telah membuat si guru menjadi kecewa. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk di posisi apa ini? Ketika guru mengatakannya kepada siswa, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Kalau teman jangan begitu ya. Kamu tidak pernah di sini. Di sini ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi manajer, posisi teman dan pemantau. Kalau penghukum, si guru akan menyuruh siswa untuk hormat bendera selama 1 jam. Oke, kalau yang ini tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Merasa Bersalah. bersalah. Ada yang lain selain merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di situ adalah pemantau karena dia memantau. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, apa
rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa dia punya solusi atau penyelesaian masalah ini? Masuk di apa? Masuk di manajer, karena bertanggung jawab atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Lanjut. Ayolah, kan dari Bapak Ibu bilang adalah ayolah lakukan demi mengajak berarti sebagai fungsi teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yaitu pemantau. Oke, jadi kita sudah tahu ya apa posisi kita ketika kita terapkan di sekolah. Posisi yang paling bagus apa? Yang paling baik? Yaitu manajer. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Karena anak-anak juga itu melakukannya bukan karena adanya motivasi eksternal, tapi karena ada motivasi internal. Jadi kita harus hidupkan itu motivasi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Oke, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini dia mau bilang. Apa alasannya? Kalau bilang itu karena motivasi apa? Eksternal. Lalu kita menggunakan helm, kira-kira karena apa? Kesadaran diri. Nah, kalau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Supaya apa? Supaya alat rezeki yang kita terima. Oke, kalau kita melakukan supaya hal, kira-kira itu motivasi apa? Dari dalam diri atau internal. Nah, untuk mendukung motivasi fisik, harus dari dalam diri. Sehingga ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, kita harus lebih menggerakkan seseorang dengan motivasi atau kesadaran diri. Oke, lanjut. Oke, sekarang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah suatu peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain juga termasuk di peraturan. Ini ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas berarti suatu tanggung jawab karena ada motivasi dari diri. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain. Peraturan kalau di keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Oke, lanjut. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kalau bisa kita sudah menerapkan keyakinan kelas ya, kita membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Oke, cara membuat keyakinan kelas yaitu yang pertama harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, sedikit saja sehingga siswa ini bisa ingat apa saja keyakinan kelas kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Oke.
Oke, ini cara untuk membuat keyakinan kelas. Oke, materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Oke, di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yaitu tahap pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan yang tadi kita telah buat, yaitu keyakinan kelas. Ketika seorang anak atau seorang murid melakukan kesalahan, baiknya kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, tahap pertama ketika menstabilkan identitas yang akan kita katakan yaitu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah untuk menstabilkan identitasnya anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa? Nah, di sini tentang menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, yaitu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan jangan kita lupakan bahwa ketika siswa melakukan kesalahan karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, si guru ini akan selalu berkata bahwa berbuat salah itu adalah wajar. Kemudian tidak ada manusia yang Ada siswa yang melakukan kesalahan. ya. Guru sering terlambat. Tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Hanya saja mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu untuk menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas adalah proses dari pembelajaran ketika siswa melakukan kesalahan. Oke, sekarang validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Nah, kita akan bertanya, apa keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Oke, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Dulu kamu tahu mengapa dipanggil di sini? Mungkin kayak kamu kelas Bu. Tidak benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Tapi saya tidak mengikuti tugas. Kira-kira mengapa ibu tidak menggunakan tugas? Saya dengan guru soalnya semalam saya diatur sampai jam 12 malam dan waktunya saat pelajaran yang masih Bu. Kalau kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kita belum Bu? Kaitan bagaimana? Nah, ternyata kamu tahu lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu, saya minta maaf Bu, dan saya tidak bisa melakukan video larut malam Bu, dan saya
Ibu akan nanti untuk tanggung jawab dan kamu boleh kembali istirahat. Selamat. Oke. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah bisa menerapkan budaya positif di sekolah ya. Oke. Caranya agar kita menerapkan budaya positif. Oke, kira-kira masih ada yang ingin bertanya tentang ada yang ingin bertanya tentang budaya positif tadi? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Nah, kalau kita belajar tentang budaya positif, apa yang Bapak ketahui dari tadi saya berikan tentang budaya positif? Menurut Bapak, saya Bapak ini. Tentang manajer yang jadi manajer itu sebenarnya sudah saya lakukan sebenarnya, tapi belum nampak, belum sadari kalau sifat manajer itu ada pada diri saya. Manajer kalau sebagai teman dia butuh suka-suka. Iya. Lebih baik jadi manajer. Posisi manajer. Kemarin kan sempat terjadi itu macam-macam. Itu apa? Siswa-siswa itu seperti tertekan dengan adanya omongan-omongan dari kepala sekolah. Tapi di saat itu saya sebagai manajer, saya berusaha untuk membuat mereka sadar akan kekurangan yang telah kesalahan yang mereka lakukan. Dan mari kita cari solusi bersama bagaimana caranya supaya bisa senang pada saat itu. Dan kita langsung benahi misalnya dalam kalimat kita tata. Iya, meja yang sudah kita atas. Kemudian apa lagi? Ya, kita berikan ya, tisunya itu sempat jadi masalah. Mau minta tisu tapi nggak dikasih. Tisu. Tapi nggak apa-apa. Itulah bagian dari manajer. Kalau dari Bapak Ismail yang selama ini diterapkan, yang Bapak terapkan di sekolah selama ini adalah posisi apa? Ya sama posisi manajer. Saya kalau untuk memantau menampung itu sudah biasa. Tapi yang lebih menarik pada kami setelah melihat pemaparan dari Ibu Samsia itu lebih dominan di manajernya. Mungkin. Maaf. Kalau dari Bapak Samsudin, kira-kira yang telah Bapak pelajari selama pemateri. Oke, terima kasih. Setelah mengikuti materi tadi, saya pada posisi manajer. Ya, karena apa? Kita sebagai pendidik itu kita harusnya yang terbaik lah yang kita buat untuk peserta didik kita ke depan. Saya kira itu saja, singkat saja. Oke, terima kasih. Oke, saya akan menyebutkan bahwa materi hari ini tentang budaya positif, yaitu budaya positif yaitu tentang disiplin positif, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kita harus penuhi kepada peserta didik, kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada berapa tahap? Ada 3, yaitu validasi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan
keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi sudah bisa kita terapkan ya budaya positif di sekolah. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu Guru. Oke Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.